Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, yaitu bab 7. Oke. Nah, kita akan belajar apa di bab 7 ini? Kita akan mencoba untuk mendengarkan dan mengidentifikasi cerita rakyat. Sebelum mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk dapat mengidentifikasi cerita rakyat, yang pertama kita harus mendengarkan dulu ceritanya, ya. Mendengarkan dengan baik, dengan seksama. Setelah itu, kita dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita rakyat ini. Juga bisa mengajukan pertanyaan terkait cerita rakyat ini. Setelah itu, kita dapat mencatat pokok-pokok isi dari hasil mendengarkan itu untuk dapat mengidentifikasi cerita rakyat ini. Setelah mencatat hal-hal pokok, maka kita bisa membuat kesimpulan dari hasil mendengarkan. Setelah itu, menjelaskan tokoh dan penokohannya. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan latarnya. Nah, itu cara kita agar dapat mengidentifikasi cerita rakyat. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama, lalu dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita rakyat tersebut, juga mengajukan pertanyaan, lalu selanjutnya mencatat pokok-pokok isi dari hasil mendengarkan, yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari hasil mendengarkan, dan nantinya akan dapat menjelaskan tokoh dan penokohan, dan yang terakhir dapat menjelaskan latar. Itu cara-cara kita mengidentifikasi cerita rakyat. Nah, pada kesempatan ini, Bu Santi akan mencoba untuk bercerita sebuah cerita rakyat yang berjudul Baru Kelinting atau Danau Rawa Pening. Nah, kita akan coba mendengarkan ceritanya. Sambil mendengarkan, kalian nanti coba untuk menjawab pertanyaan, ya. Lalu kita juga akan mencoba untuk mencatat pokok-pokok dari mendengarkan cerita rakyat ini dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Oke, legenda Baru Kelinting. Pada zaman dulu, ada seekor naga yang bertapa di kaki gunung. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah anak seorang raja. Ia lalu masuk ke dalam gua dan berdiam diri di sana selama beberapa tahun. Oh ya, Bu Santi ingin mengingatkan bahwa cerita rakyat itu adalah cerita di dalam masyarakat secara turun-temurun, ya, dari zaman dulu sampai sekarang, dan biasanya di dalamnya terdapat nilai moral, ya, nilai moral yang terkandung di dalamnya. Tapi ingat, cerita rakyat itu sifatnya adalah fiksi atau hayalan, ya. Jadi kalian jangan menganggap ini adalah cerita non fiksi yang sebenarnya, karena tidak mungkin anak seorang raja lahir dalam kondisi fisiknya seekor naga, ya. Jadi ini adalah cerita fiksi. Lanjut. Nah, suatu hari, nah ini naganya ya, dia ceritanya lagi bertapa. Nah, suatu hari di sebuah desa akan diadakan pesta sedekah bumi. Semua penduduk desa bergotong royong menyiapkan acara tersebut. Sebagian dari mereka bertugas menata panggung untuk acara tarian, sebagian lagi mencari hewan di hutan untuk makanan pesta. Sebagian lagi bertugas memasak nasi dan sayur-sayur. Nah, kelompok pencari hewan telah mendapatkan hewan-hewannya, seperti rusa, kijang, dan lain-lain. Mereka lalu sepakat pulang karena turun hujan. Nah, karena hujannya bertambah deras, mereka memutuskan mencari tempat berteduh. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua, lalu masuk ke dalamnya. Lalu, nah, salah satu di antara mereka salah satu di antara mereka menancapkan tombaknya ke tanah. Tetapi alangkah terkejutnya mereka, karena tiba-tiba darah memuncrat dari bawah mata tombak. Kemudian terdengar pula suara mendesis yang sangat keras. Mereka bingung dan takut. Akhirnya mereka berlarian keluar sambil bertanya dalam hati. Setelah semuanya tenang, pemimpin rombongan berkata, "Ayo temani aku memeriksa apa yang terjadi." "Baik, kami ikut menemani Bapak," sahut salah seorang pemuda yang gagah. Nah,
sampai cerita Bu Santi di sini. Coba kalau kalian menyimak, kalian bisa menjawab pertanyaan yang berikut. Nah, di mana tempat naga tadi bertapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, di mana tempat naga itu bertapa? Ya, naga itu bertapa di sebuah gua. Ya, di sebuah gua di kaki gunung. Oke. Terus siapa sebenarnya naga itu? Naga itu dalam kisah ini adalah anak seorang raja yang terakhir dengan fisik seekor naga. Terus penduduk desa akan mengadakan pesta apa? Ya, pesta sedekah bumi, ya. Terus apa yang memuncrat dari bawah mata tombak yang ditancapkan itu? Apa tadi? Ya, ternyata yang muncrat adalah darah, ya. Terus suara apa yang terdengar setelah tombak ditancapkan ke tanah? Suara mendesis, ya. Nah, jika kalian tadi menyimak cerita Bu Santi, kalian pasti dapat menjawab pertanyaan tadi. Oke, Santi lanjutkan ceritanya. Pemimpin rombongan beserta warga lainnya melihat darah masih mengalir dengan deras dari suatu tempat. Dengan hati-hati mereka memeriksa sumber darah tersebut. Ternyata darah tersebut berasal dari seekor naga. Ia terluka akibat badannya tertancap tombak. Pemimpin rombongan lalu memberitahu teman-temannya. Ia minta agar mereka menangkap naga yang sedang sekarat itu. Mereka pun masuk ke dalam gua, lalu betapa terkejutnya mereka setelah melihat naga yang sangat besar dan sangat panjang. Nah, atas perintah pimpinan rombongan itu, tubuh naga itu dipotong-potong. Selanjutnya mereka bawa pulang. Nah, mereka sampai beberapa kali bolak-balik memikul daging naga yang sangat besar itu. Penduduk desa bersukacita melihat kelompok pencari hewan karena berhasil mendapatkan daging yang sangat banyak. Mereka sepakat acara pesta yang seharusnya hanya 3 hari diperpanjang menjadi 7 hari. Nah, di lapangan, semua penduduk desa asik menikmati hidangan. Di tengah-tengah pesta, datang seorang anak dengan pakaian compang-camping. Ia meminta makanan dan minum. Ia tampak lemah dan memelas. Akan tetapi, tak seorang pun yang memedulikannya. Mereka bahkan mengusirnya dengan kasar. Anak tersebut lalu menjauh tempat pesta itu. Ia lalu meminta kepada orang-orang desa yang tidak ikut pesta. Tapi, mereka juga bersikap sama dengan orang-orang yang ikut pesta tadi. Menutup pintu, membentak-bentak, dan mengusir. Tapi si anak tak putus asa. Ia meminta-minta lagi kepada orang lain. Nah, kali ini ia menemukan orang baik. Siapa? Nah, seorang nenek tua menerima dengan muka ramah dan belas kasih. Nenek menyuruhnya masuk rumah, lalu memberi minum dan makanan. Si anak dekil makan dengan lahap. Ia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada nenek. Setelah itu, ia memohon diri. Sebelum pergi, ia meminta kepada nenek agar menyiapkan lesung dan centong untuk persiapan jika terjadi apa-apa di desa ini. Oke, nah, stop dulu ceritanya. Coba kalian jawab lagi pertanyaannya. Kalau kalian menyimak, pasti kalian bisa. Oke, dari cerita yang tadi, di mana penduduk desa itu asik menikmati hidangan dan pestanya? Di mana? Ya, di lapangan. Terus, berapa hari pesta diadakan? Awalnya 3 hari, tapi kemudian karena mereka mendapat daging yang banyak dari hasil tadi daging naga yang dipotong-potong itu menjadi 7 hari pestanya. Terus, siapa yang datang ke tengah-tengah pesta dan meminta makanan? Siapa tadi? Ya, seorang anak kecil yang dekil, kumal, ya, yang miskin. Terus, apa yang dilakukan penduduk desa kepada anak itu? Ya, mereka marah, mereka mengusirnya, ya. Mereka tidak mau berbagi kepada anak kecil itu. Terus, benda apa yang harus disiapkan oleh si nenek? Apa tadi? Kalau kalian menyimak pasti bisa, ya. Menyiapkan lesung dan centong. Kalian tahu lesung tidak? Lesung itu ada di zaman dulu, ya. Itu adalah sebuah alat untuk menumbuk padi, ya. Bentuknya seperti perahu terbuat dari kayu. Oke, Santi lanjut ceritanya. Lalu, si anak tadi datang lagi di lapangan desa. Kali ini, ia menantang orang-orang yang masih larut dalam pesta tersebut untuk uji kuat. Ia menantang mereka untuk mencabut lidi yang ia tancapkan di tanah. Mendengar tantangan itu, semua orang marah besar.
seseorang langsung mendatangi Lidi yang terlenyap di tengah lapangan. Akan tetapi, meskipun sudah mengerahkan semua tenaganya, ia tetap tidak mampu mencabut. Ia lalu meminta bantuan beberapa orang. Lidi tetap tak bisa tercabut. Akhirnya, semua orang beramai-ramai berusaha mencabut, tapi Lidi tetap tak tergoyahkan. Mereka lalu menyerah dan meminta supaya si anak mencabutnya. Nah, si anak dengan mudahnya mencabut Lidi itu. Nah, tiba-tiba air menyembur dari lubang bekas tancapan Lidi tersebut. Makin lama, semburan air makin besar. Bahkan, air mengubah lubang kecil bekas tancapan Lidi menjadi lubang besar yang terus-menerus mengeluarkan air yang makin deras. Akibatnya, desa itu tergenang sehingga air masuk ke rumah-rumah. Nah, airnya muncrat ya. Di tengah kebingungan semua orang, si anak mendatangi lagi rumah nenek. Anak itu berkata, "Nek, mohon nenek bersedia naik lesung sambil membawa centong. Desa ini sebentar lagi akan tenggelam karena ulah penduduknya yang sombong. Tuhan akan menghukum penduduk ini. Kita harus mengungsi, Nek." "Akan tetapi, mengapa harus naik lesung sambil membawa centong, Nak?" sahut si neneknya. "Lesung akan kita pakai sebagai perahu, sedangkan centong sebagai kayuhnya," jawab anak itu. Air terus meninggi. Rumah penduduk sedikit demi sedikit terendam air. Akhirnya, rumah-rumah tersebut tenggelam. Tak satu pun penduduk desa yang dapat menyelamatkan diri. Hanya si nenek dan si anak yang dapat selamat berkat naik perahu lesung. Nah, si anak dan si nenek mencari daratan dengan perahu lesungnya. Dalam pelayaran, nenek bertanya, "Nak, sebenarnya kamu ini siapa?" "Nama saya Baru Klinting. Sebenarnya saya anak seorang raja. Akan tetapi ayah saya tidak mengakui karena saya terlahir dalam wujud naga. Akhirnya saya bertapa di sebuah gua dengan maksud agar Tuhan mau mengubah wujud saya menjadi manusia sebagaimana layaknya anak manusia lainnya," jawab si anak itu. "Mengapa kamu pergi ke desa kami dan berurusan dengan penduduknya?" tanya si nenek tadi. "Tuhan menyuruh saya menguji penduduk desa ini. Tuhan telah memberi mereka daging yang banyak untuk pesta itu. Sebenarnya daging yang mereka dapatkan di gua itu adalah tubuh saya dalam wujud naga. Ketika tubuh saya dicincang, Tuhan telah mengabulkan permohonan saya, yaitu mengubah saya menjadi bentuk manusia." Nah, penduduk desa ini benar-benar kikir dan sombong. Akhirnya, Tuhan menghukum mereka. Tuhan hanya sayang kepada nenek karena nenek telah berjiwa kasih sayang kepada sesama, jawab Baru Klinting memberi penjelasan. Akhirnya, desa yang tenggelam tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah danau. Masyarakat menamainya dengan sebutan Rawa Pening. Rawa artinya danau, sedangkan pening artinya airnya yang tampak bening atau jernih. Saat ini Rawa Pening masih ada. Danau raksasa tersebut terletak di desa Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Orang yang berpergian dari Semarang ke Jogja atau sebaliknya akan dapat melihat Danau Rana Pening tersebut. Ya, ini tadi kisah tentang cerita rakyat tentang Danau Rawa Pening atau Baru Klinting ya. Danaunya itu memang benar ada, tapi kisah di baliknya itu hanya sebuah cerita rakyat ya. Yang perlu kita ambil hanya nilai moralnya saja. Kalau ceritanya mungkin bertolak belakang dengan keyakinan kita ya. Oke, nah coba kalau kalian menyimak, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Apa tantangan anak itu kepada penduduk desa? Apa tantangannya tadi? Tantangannya adalah untuk mencabut lidi yang ditancapkan oleh anak itu. Terus bagaimana tanggapan penduduk desanya? Mereka marah ya. Terus apa yang terjadi dengan desa itu setelah anak kecil itu mencabut lidi? Ya, desanya akhirnya banjir ya, banjir besar karena air yang keluar dari bekas tancapan lidi itu keluar tidak henti-henti sampai lubangnya juga menjadi besar. Mengapa Tuhan menghukum penduduk desa itu? Karena penduduk desa itu kikir ya, tidak mau berbagi, tidak mau menolong. Nah, sudah dapat menjawab pertanyaan, selanjutnya untuk dapat mengidentifikasi cerita rakyat, kita catat pokok-pokok isi dari hasil mendengarkan tadi. Apa saja kira-kira pokok-pokok isi dari hasil mendengarkan tadi? Nah, yang pertama bisa penduduk desa akan mengadakan pesta sedekah bumi, ya. Itu tadi salah satunya. Lalu setelah itu penduduk desa mencari hewan di hutan untuk makanan pesta. Lalu penduduk desa itu, nih yang paling penting pelajarannya ya. Penduduk desa itu bersikap kikir, sombong, dan menghina anak miskin. Ini tidak boleh kita contoh ya.
Tapi meskipun semua penduduk desa mengusir anak itu, ada seorang nenek yang menolongnya. Nah, ini salah satu lagi pokok isi dari hasil mendengarkan tadi. Nenek akhirnya dapat menyelamatkan dirinya dari banjir dengan menggunakan perahu lesung bersama anak itu, ya. Nah, dari hasil mencatat tadi, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil mendengarkan. Kesimpulannya, penduduk desa kikir dan sombong. Si anak meminta penduduk akan mencabut lidi yang tancap di tengah lapangan, ternyata mereka tidak mampu mencabutnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, si anak sebetulnya adalah putra seorang raja yang semula berwujud naga. Dan yang paling penting nih kesimpulannya, orang yang menerima nikmat dari Tuhan tetapi tidak peduli kepada orang miskin akan mendapat hukuman. Sebaliknya, orang yang mau berbuat baik kepada sesama akan mendapat pertolongan Tuhan. Nah, ini nilai moral yang perlu kita contoh, ya. Tapi ingat, cerita kisah di balik rawa pening ini hanya sebuah cerita rakyat, ya. Nah, selanjutnya kita bisa menjelaskan tokoh dan penokohannya. Dalam kisah ini ada beberapa tokoh. Yang pertama, tentu tokoh utamanya adalah Baru Klinting. Apa sifatnya? Baru Klinting mempunyai sifat tadi apa? Dia baik, ya. Lalu dia tidak putus asa. Ingat ketika dia tadi berusaha untuk meminta bantuan orang-orang, tapi nggak ada yang mau membantu, tapi dia terus meminta jalan ke rumah-rumah, ya. Dia tidak putus asa. Oke. Selanjutnya tokoh yang kedua, ya, si nenek. Si nenek ini adalah tokoh yang baik, yang hanya dia yang mau menolong. Tokoh selanjutnya adalah warga desa, dan mereka semuanya ternyata memiliki perangai yang buruk. Mereka kikir, mereka sombong, tidak mau menolong. Nah, ini orang-orang desa tadi, ya, berserta si anak tadi yang mencabut lidi. Alhamdulillah, demikian pembahasan hari ini. Kalian ingat, ya, ini hanya cerita rakyat. Kita dapat mengambil nilai moral yang terkandung di dalamnya, tapi tidak perlu mempercayai ceritanya. Danaunya memang ada, tapi kisah di baliknya, jika itu bertentangan dengan keyakinan kita tidak perlu untuk meyakininya. Kita hanya perlu untuk mengambil nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oke, demikian materi pada hari ini. Untuk kali ini tidak ada tugas untuk kalian. Santi mohon maaf bila ada salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.